Aduh, lagi proses perekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang murid dan wali murid, maaf mengganggu waktu istirahatnya atau waktunya, karena ini juga cukup penting untuk persiapan laporan data dan juga terutama untuk yang mau ikut PPDB online ke SMP negeri untuk persiapan PPDB. Makanya hari ini saya jadwalkan karena saya melihat kalau dari diskusi di grup masih banyak yang belum mengerti dengan maksud saya kemarin. Bapak sekalian, nanti saya akan coba jelaskan fokusnya ke penentuan atau mencari titik koordinat lintang dan bujur. Insya Allah dengan pembahasan hari ini nanti bisa Ibu sekalian kerjakan. Karena memang ini dari rumah masing-masing. Nggak mungkin saya rumah Bapak Ibu sekalian, terutama untuk yang foto. Kalau yang lintang dan bujur mungkin bisa saya kerjakan dari sekolah, tapi takutnya hasilnya nggak valid, nggak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir yang kakaknya Jakarta itu bisa kita dari sini, dari Bekasi untuk mencari titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan nanti Google Maps ya. Tapi kalau foto ya memang harus di lokasi seperti itu. Peserta yang sudah hadir orang tua murid sudah 37. Nah, mudah-mudahan nanti yang belum hadir dari awal mereka bisa hadir di sambil berjalan atau nanti mereka bisa melihat rekaman dari pertemuan kali ini. Ibu sekalian, intinya seperti ini. Sekolah sudah dikirimin format ya, sudah dikirimin format tentang pendataan kelas 6 yang akan melanjutkan atau ikut PPDB lah, anggap seperti itu. Fokusnya memang untuk PPDB online. Karena kalau PPDB online itu ada rentang waktu tim teknis dari Dinas Pendidikan, mereka menginput data peserta. Ya kalau cuma Sejati Asih, ini sekota Bekasi Bapak sekalian, kemungkinan besar lulusan SD tahun ini tuh ada 3.000. Ada 3.000 siswa yang akan ikut PPDB online untuk seleksi ke SMP-SMP negeri tujuan. Lalu bagaimana yang tidak ikut seleksi PPDB online? Tetap diminta datanya, karena untuk bahan salah satunya laporan ke DPRD pastinya, bahwa lulusan tahun ini ada sekian. Kan nggak lucu kita Jati Asih 4 ada di 85, yang dilaporin cuma 70. Kenapa? Karena 15-nya udah masuk pesantren atau pilih swasta, nggak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Tetap sekolah melaporkan 85 siswa. Dari mulai data identitas anak, data identitas orang tua, tempat tinggal, nilai rapot 5 semester, dan nilai USP kemarin. Jadi semuanya dilaporkan. Jadi jangan mentang-mentang, oh saya kan pesantren anak saya atau swasta, nggak usah repot-repot, nggak usah peduli. Jangan. Satu orang berpikiran seperti itu ya 84 orang terganggu. 84 orang terganggu ya sekolah yang kena tegur terus. Mas saya nggak tahu nih hadir nggak orang tuanya di sini ya. Ini ada 2 anak yang orang tuanya responnya sangat kurang ya. Jadi saya mohon tolong ini jangan sampai menghambat 83 siswa yang lainnya seperti itu. Karena kalau yang 2 orang itu tidak cepat, yang lain terlambat. Kalau terlambat sekolah yang kena tegur. Atau yang mau ke swasta ke pesantren santai, cuek karena ngerasa nggak ikut PPDB online juga sama. Yang PPDB online keganggu. Gitu. Lalu datanya kapan dikirim? Nah ini saya masih tunggu info, makanya sebelum ada deadline dari atasan, saya kerja cepat. Karena kita mau libur lebaran, kan nggak mungkin lagi Idul Fitri saya harus ngerjain tugas itu kan. Lebih di awal kita bareng-bareng sudah
sudah kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian juga kan lebih tenang nanti. Itu format yang harus diisi. Sedangkan Bapak Ibu sekalian sudah diminta kemarin ada isian online. Nah, ini saya juga belum paham karena di situ keterangannya dari screenshot Bapak Ibu sekalian, sekolah menyetujui atau menunggu persetujuan sekolah. Sampai saat ini saya belum dapat info bagaimana nyetujuinnya. Karena saya dapat informasi dari kepala sekolah ke orang tua disebarkan agar mengisi link itu. Nah, data online itu nanti terekamnya pasti otomatis langsung. Nah, yang itu yang sempat saya ketar-ketir, jangan-jangan orang tua nanti titik koordinatnya salah nih, atau tidak sesuai yang saya arahkan waktu pertemuan sesi Zoom waktu itu. Mudah-mudahan sih kalau yang ikut ngerti lah dia bagaimana melakukannya. Gitu. Otomatis kalau sudah mengirim data di online tersebut, terutama titik koordinatnya, nanti yang hari ini kita bahas harus sama dengan yang kemarin. Coba saya tanya, Bapak Ibu udah ngisi link online kemarin belum? Sebagian ada yang udah isi. Siapa Bu yang udah isi? Satu orang ya Bu, saya minta. Siapa ya? Satu orang wakilin deh. Siapa ini kira-kira? Mama Patih, Mama Abi. Coba. Mama Abi, mic dihidupin Mama Abi. Mic-nya Bu. Mama Abi udah isi yang link online? Udah Pak. Udah. Ada ini ya, nentuin titik koordinat ya? Petanya gitu ada? Ada. Nah, berarti kalau Mama Abi sudah ngisi link online dan sudah menentukan titik koordinatnya, nanti yang hari ini saya kasih tahu dan saya minta harus sama yang kemarin. Gitu kurang lebih samain gitu ya. Misal kalau kemarin Mama Abi bikin titik koordinatnya di dekat warung ketan, ya nanti yang sekarang juga di situ. Gitu. Jangan jauh beda maksud saya gitu ya. Biar akur. Terima kasih. Jadi seperti itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian ya. Yang udah ngirim, kalau yang belum ngirim link online, nah sekarang enak nih karena nanti bisa lebih jelas. Baik, saya masuk ke teknis Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu ya pemahamannya. Tolong semuanya membantu saya, membantu sekolah supaya data kita terkumpul. Seperti itu. Yang saya minta cuma satu, itu aja titik koordinat, lintang dan bujurnya. Kalau nama sudah, tempat tanggal lahir sudah, nik dan nomor kakak sudah, waktu yang Google Form itu udah semua ada. Mana saya tinggal copy paste udah enak. Sekolah tujuan juga sudah dari Google Form. Yang udah ngisi tuh, yang belum ntar saya WA pasti itu. Karena kemarin baru ada 77 yang sudah ngisi Google Form menentukan pilihan sekolah. Sedangkan kalau nik nomor kakak sudah semua itu kalau nggak salah 85 orang. Kita ke teknis yang hari ini saya fokus bahas adalah ada dua. Yang pertama membuat foto dengan aplikasi Times Camera itu. Yang kedua menentukan titik koordinat untuk mendapatkan lintang dan bujur secara gampang, secara jelas bahkan. Saya ke penentuan foto dulu terlebih dahulu ya. Bapak Ibu sekalian, saya coba tampilkan. Udah tampil Bu di layarnya? Sudah. Bagus sekalian. Udah ada Bu tampilan di layarnya? Halo, Bu, Bapak? Ada. Ada ya? Oke. Ini yang kemarin sudah saya share di grup ya. Ini kita menyeting aplikasi yang kamera itu. Yang Times Camera. Nah, Times Camera itu di setting yang kemarin Bapak Ibu
apa namanya, digambar seperti jam ya. Sebentar, agak lama ini tampilannya. Nah, yang ini gambar jam ini untuk menyeting ya, untuk menyeting sekalian, menyeting. Apa yang disetting atau apa yang diatur dan kenapa perlu diatur? Diatur itu supaya nanti fotonya menampilkan identitas ya. Pertama, yang atasnya font color biarin aja, text set biarin, default font biarin, bottom right biarin. Tanggal otomatis dia nanti mengisi kapan kita buat foto tersebut. Alamat juga otomatis. Nah, yang perlu diubah ini. Terlihat Bu ya, tampilan layarnya. Non GPS-nya nanti Ibu klik ya. Ibu klik lalu Ibu pilih sederet angka yang pertama saja tuh. Yang paling atas, yang depannya min. Ya, min itu menandakan lintang. Itu. Jangan lupa di sini nih di display custom text kasih nama. Nama siapa? Nama anak. Jangan nama ibu, jangan. Jangan nama ayah, nama anaknya. Lengkap. Nggak usah pakai kelas, nggak usah pakai nama sekolah, nggak usah. Cukup nama anaknya lengkap. Ya, misalnya Abdul Rahman Asudais, seperti itu. Udah cukup. Karena nanti akan tampil di muka foto, ya. Nah, ini harus diklik semua nih. Show map, show kompas, show altitude dan speed dan indeks serta timestamp-nya ini biarin aja. Seperti bawaan. Ya, kalau sudah di oke, kalau sudah di oke. Gitu. Maaf Pak Surya, Ya. kemarin saya yang show kompasnya nggak muncul di HP saya, itu gimana Pak? Iya, memang ada HP yang show kompasnya tidak muncul. Nggak apa-apa Pak kalau itu sih ya. Tapi mungkin nanti bisa dicoba lagi kalau HP lain mungkin bisa muncul. Gitu. Emang seperti itu. Nggak apa-apa. Nah, nanti kalau itu sudah kita setting, maka tampilannya nanti saat kita foto seperti ini. Nah, ini show map nih bisa muncul nanti mapnya seperti ini. Terus show kompas nih, kompas di atas. Ya, itu. Pak, tadi Bapak bilang nggak ada kompas, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting ini map ya. Terus ini yang paling penting Pak nih, muncul di sini dia, longitude dan altitude-nya. Longitude dan latitude-nya atau lintang dan bujurnya. Itu. Termasuk nama. Nah, di sini nama harus ada. Nama anak lengkap, jangan nama panggilan. Kemarin udah ada beberapa orang yang ngirim foto, saya lihat namanya nama panggilan. Ya. Kenapa itu penting nama lengkap? Nanti saya jelasin. Nah, ini seperti ini, kurang lebih Bapak tampilannya nanti setelah dipoto, ya. Itu. Oke, saya stop dulu. Oke, kita kembali. Bagus semua tadi ngelihat ya tampilannya udah ya? Nggak ada yang bermasalah ya? Ya. Oke ya, baik. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, tadi, itu buat apa? Ya? Udah nggak lading. Tadi udah kelihatan kan, Bu? Kecil gitu tulisannya. Iya, emang kecil. Tadi kan, ibu maju ke HP-nya. Emang Iya, kalau di HP Pak. kecil. Di saya tampilannya malahan nggak keluar, Pak. Iya, sama keluar. keluar, Pak. Nggak keluar tampilannya, Pak. Makanya saya bingung. Pak Nanti Surya mudah-mudahan di apa? rekamannya ada nanti, Bu ya. Nanti di rekamannya mudah-mudahan ada. Di YouTube-nya Nanti ya, Pak ya. pengulangannya aja ya. Ya, oke. Kenapa itu dibuat? Saya persiapan buat PPDB online terutama untuk atau patokannya tahun lalu. Nah, tahun lalu itu diminta seperti itu, bahkan diupload ke sistem seperti itu. Ya, makanya dari sekarang sudah saya jelasin supaya nanti Bapak sekalian udah lancar, udah bisa, udah nggak bingung lagi. Ya, gitu. Pakai seragam putih merah, pasti karena untuk menunjukkan bahwa anak kita mau ikut PPDB masuk SMP negeri, bukan masuk SMA. Jangan baju bebas juga. Terus kenapa nama lengkap yang ditulis supaya nanti cocok saat diupload dengan datanya.
Oh, di fotonya benar namanya si A, data identitas PPDB-nya si A, cocok. Kalau nama panggilan nggak cocok. Tuh, oleh tim verifikasi itu ya, dia nama lengkap. Nggak usah diambil-ambil kelas, sekolah nggak usah. Nama lengkapnya cukup. Kalau bisa namanya, bukan kalau bisa, harus bisa. Namanya cek aja di akte, samain sekalian. Itu yang pertama. Jadi itu nanti dibutuhkan saat PPDB kalau masih digunakan tahun ini. Itu. Pak, pertanyaannya, berarti kalau yang dari daerah gimana? Itu yang saya bingung. Ya saya emang diminta. Tahun lalu ya, emang diminta seperti itu. Makanya ada yang ke Jakarta. Ke Jakarta dia benar, ke Kampung Melayu dia datang foto. Ya. Walaupun itu bekas rumahnya. Rumahnya udah dijual. Ini situ numpang foto. Tuh, yang penting tuh alamat dia. Tuh. Itu persiapan untuk PPDB. Kalau seandainya tahun ini nggak digunakan, ya alhamdulillah kita nggak pusing-pusing. Jadi itu mah bukan saya minta sebenarnya. Cuma persiapan aja. Pak, boleh nggak saya nanti fotonya habis Lebaran? Boleh. Atau ntar bulan Juni mencapai PPDB? Boleh. Silakan. Nah, yang terpenting sekarang yang kedua, yaitu mengirim titik koordinat lokasi alamat kakak ibu, bukan alamat rumah. Terkadang ada yang alamat rumahnya sama alamat kakak beda, terutama yang perbaikan kakak atau perbaikan kakak bukan pindah rumah tapi kakaknya belum diperbaiki, ada. Nah itu ngikutnya ke alamat kakak. Yang untung itu kakaknya lama dekat SMP favoritnya, pindah rumah alamatnya jauh, itu untung. Kenapa? Yang dipakai alamat kakak walaupun rumahnya jauh dari SMP itu. Yang agak rugi itu yang alamat rumahnya dekat ke SMP favoritnya, karena baru pindah sebulan 2 bulan, tapi alamat kakaknya masih jauh. Nah itu samanya bohong, tetap aja dipakai alamat kakak. Ya, bukan alamat rumah, alamat kakak. Pak, saya mah udah cocok rumah di situ, kakak di situ, apalagi udah enak itu mah. Gak usah bingung, ya. Berarti alamat rumah sama alamat kakak sama. Karena dari awal nggak pindah-pindah. Jadi dipakai alamat kakak. Nah, yang sekarang mau kita pakai itu alamat kakak. Jangan alamat rumah. Kalau beda alamat kakak. Terutama yang kakaknya luar kota Bekasi, Jakarta, Bandung, ada yang Tegal juga saya baca kemarin. Ya. Nah itu nggak perlu datang ke lokasi. Kita bisa cari dengan Google Maps. Caranya bagaimana? Mudah-mudahan sekarang tampil semua ini mudah-mudahan ya. Kalau saya nggak tampil nanti bisa lihat rekamannya dah mudah-mudahan, atau bisa pelajari nanti di YouTube ya. Baik, saya coba tampilkan lagi dan saya coba bahas sebisa saya. Saya coba ya tampilkan dulu. Kalau sekarang apa yang terlihat, Bu? Ini kok. Wah, Layar laptop. Google Meet kita ya? Enggak. Iya. Apa? Kalau di aku layar laptop gambar gambar orang itu terlihat. Google Map, Pak, kelihatannya. Google Meet kita kan? Tampilan yang hadir Pak Surya itu. Iya, oke. Kalau ini? Nah, ini Pak. Oke, siap. Ini ya. Terima kasih. Nah, terus kalian nanti bisa pakai handphone juga ya. Yang penting tekniknya sama. Syukur-syukur kalau di rumah ada laptop lebih mudah. Ya. Kita pakai laptop dulu. Untuk mengakses map, kita masuk aja ke Google Maps sekalian ya. Kalau yang di laptop
Google Map. Bisa masuk ke Google, ya. Handphone juga bisa masuk ke Google. Bisa kita klik ketikkan di sini Google Map, ya, tinggal pilih. Atau kalau yang di laptop tinggal klik ini Pak nih, yang titik 9, ada kan ya? Titik 9, ada Google Map di sini. Sama aja. Nah. Tuh. Maaf Pak Surya, Ya, kalau misalnya kita punya map sendiri, harus pakai alamat rumah gitu sendiri gitu. map sendiri, alamat rumah sendiri. Ya kan, saya udah masuk Google gitu, alamat rumah. Berarti itu yang saya pakai. Aduh deh. Jelasin dulu ya, bingung saya jawabnya. Taruh sebentar ya. Nah, setelah di sini nih, ini kan tampilan peta. Coba ke tampilan satelit. Ini yang satelit di sini. Di HP juga ada, nanti dicari. Rubah ke tampilan satelit. Satelit. Nah, ini terlalu luas. Kita perbesar biar tampilannya lebih umum lagi, lebih mendetail lagi. Kita cari kita Jati Asih, terutama dekat Jati Asih 4 atau SMP 9. Ya. Nah, ini kalian, ini cara menentukan titik koordinat dulu ya, yang nanti akan Bapak Ibu kirim ke format Google Form yang saya kirim nanti di grup. Kelihatan Bu pada di layar? Ya, kelihatan Pak. Nih, coba yang mic-nya masih hidup, mic-nya ditutup dulu biar fokus ke suara saya aja atau lihat gambar. Kalau tadi ada suara burung itu bunyi. Ya burung apa ya? Oke, siap ya? Nah, misalnya Ibu sudah ke mode satelit. Ini kalau Ibu makin besarin, makin kelihatan genteng rumah kita masing-masing. Jalan. Silakan Ibu mau taruh di mana titiknya. Ya, sudah pernah saya bahas kan di Google Zoom. Pak Surya, suaranya nggak kedengeran, Pak. Ini nambahin tangan gini nih, angkat tangan. Udah kedengeran? Suaranya nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran sama sekali. Lah Ibu, suara Ibu kedengeran sama saya. Tes, halo. Dengar kok. Kedengeran? Dengar. Oke, berarti nggak sama ya. Berarti masalah jaringan. Oke, baik. Nah, Bapak sekalian, terserah mau di mana mengkliknya, bebas. Ya, bebas. Yang penting sesuai alamat kakak. Misalnya saya ambil di sini. Nah, ternyata ini alamatnya Atalah Collection. Tuh. Kelihatan Bapak sekalian? Ada kotak ya saya tunjuk? Kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Ya, oke. Yang kelihatan alhamdulillah, yang nggak kelihatan nanti bisa lihat rekamannya Bu sekalian. Nah, ini yang dimaksud titik koordinat. Ya. Bapak Ibu bisa tulis di kertas atau kalau yang udah bisa mah di copy paste. Nah, jadi nggak usah pusing. Ya Pak, saya mah nggak bisa copy paste. Saya bisanya copy paste. Ditulis aja, ditulis di kertas. Nih, yang min 6 itu lintang. Yang ada min ya. Yang depannya min negatif, min 6 itu lintang. Di bawah nih, min 6 titik. 294 350 itu lintang. Oke, seperti ya. Lalu yang bujur mana? Ya ini. Yang bujur itu yang 106 titik 962 970. Ini yang saya minta. Pak, dikirim di mana? Entar saya bikinin Google Form-nya, Google formulirnya. Jadi Bapak Ibu ngirim atau klik di Google Form, udah beres. Seperti kemarin menentukan sekolah pilihan, mengirim nik dan nomor kakak, enak. Kalau di WA, nah
Kadang-kadang saya kelewat, itu. Kadang-kadang karena nama ayahnya saya nyari-nyari dulu. Tapi kalau di Google Form, di Google Formulir nanti udah saya setting nama anak ibu udah muncul, ibu tinggal pilih si A kelas ini, diisi dah lintang berapa, bujur berapa, udah beres kirim selesai. Ya, sekali aja intinya. Nah, ini adalah menentukan titik koordinat. Ya, ini kan si Atala Collection. Saya cari alamat lain ya. Ini Kartika Husada nih, ini Kartika Husada. Kita coba klik di depan Kartika Husada. Sini. Apa tuh? Bakmi Jawa Mbah Marso. Nah, dia. Ya. Tuh, punya ada. Rumahnya siapa ya? Wina Pak, coba Pak. Siapa? Pak, saya Dani, Pak. Dani. Nih. Dani berarti di Pemda ya. Nih anggaplah di sini ya, anggap di sini nih. Tuh ya. Jalan Asi Permai kan? Ya, si Permai 8, Pak. Asi Permai 8. Buset di belakang. Iya. Nah, tinggal klik aja dah, man kagak ada lagi di belakang nggak ada. Waduh. Mau sampai 7. Nah, misalnya di sini nih, kita klik. Ya, udah muncul tuh Asi Permai 7, Asi Permai 8. 6, iya itu Pak, 6. Iya itu bener tuh Pak. Asi Permai 6. Klik aja iya. tuh, ya. Gitu. Oke. Enak kan? Pak, saya nggak punya laptop, tetangga saya punya, minjem aja sebentar. Oh, lebih bagus pakai laptop ya, Pak? Iya, lebih gampang. Tapi kalau pakai HP yang udah bisa mah bisa. Tapi hari ini ya pakai HP, paling ntar saya ini aja ya, saya kasih cara dengan YouTube aja ya. Tuh, kalau mau. Iya. Tinggal klik-klik aja tuh, ya, bebas, ya. Tapi Oke, ingat, samain lokasinya sama yang kemarin udah ngirim di link. Kemarin kayaknya salah, Pak. Salah. Yang sekarang benerin, ya. Yang salah bener. Jangan sampai salah lagi. Oke, Pak. Paham nih ya? Pak, ini punya. Pak, yang link kemarin saya belum ngisi itu. Harus diisi ya? Secepatnya apa gimana? Makanya sekarang nentuin titik ini dulu, cari daerah ibu yang paling pas di mana nih dengan yang pernah saya arahkan. Terus nanti di link kemarin tinggal sesuaikan kayak sekarang. Kan kelihatan tuh, sama kan yang di link. Yang udah pernah ngisi di link sama nggak? Sama kan satelit munculnya? Atau peta? Kalau peta kita puyeng. Tuh, lebih puyeng. Tapi enakan satelit. Kebayang gitu. Ya, kebayang daerah kita. Gitu. Di sekalian. Pak. Ya, Bu. Halo, Pak Sudi. Yang link itu. Kenapa? Kemarin kan saya ngisi link. Ya. Nah, itu titiknya itu saya ngambilnya dari alamat sesuai kakak. Tapi ada pointernya gitu. Pointernya tulisannya tuh Gunung Putri gitu. Kok tapi lintangnya sama bujurnya tuh di titik sesuai kakak. Itu bagaimana ya, Pak? Belum digeser mungkin, Bu? Udah. Makanya saya juga bingung, tapi terus nanti kan saya buka lagi ya ya sesuai dengan titik alamat kakak, cuman tulisannya Gunung Putri gitu. Ibu alamatnya Gunung Putri. Alamat kakaknya di Bekasi Timur. Timur kan ya? Tempat tinggalnya kan yang Gunung Putri. Berarti pointer ibu itu masih terekam di alamat rumah, Bu, kalau belum digeser ke Bekasi Timur waktu ibu pindah lokasi ke timur kemarin. Terus nanti linknya itu bisa diulang lagi atau bagaimana, Pak? Cobain nanti isi ulang lagi kalau bisa ya, Bu ya. Gitu. Makanya ini juga nanti kan kita kirim juga datanya. Insya Allah yang dipakai ini yang kita akan kirim. Oke. Tuh. Dan juga kalau tahun lalu saat PPDB online mau dimulai, kita input ini lagi. Nah makanya nih tahun ini bagaimana nih? Kita udah diminta link juga udah diminta yang Bapak Ibu isi dari rumah masing-masing. Sekarang juga diminta data isian manual yang sekarang mau Bapak Ibu buat nih. Udah tadi saya terangin caranya yang lebih mudah.
nggak sulit. Kalau pakai laptop, terutama kalau pakai HP, ada sedikit beda caranya. Terus yang ketiga, nanti kalau mau PPDB, mudah-mudahan kalau mau PPDB disuruh input lagi, nah itu bisa lebih valid lagi nanti. Karena kalau itu pasti harus benar-benar sesuai, jangan sampai salah. Sesuai itu bukan berarti tepat, sesuai itu yang kemarin udah saya jelasin. Baik. Nah, jadi sekalian, seperti itu. Sekarang bagaimana caranya ingin mengetahui jarak? Pak, saya ke 9 berapa sih jaraknya? Kan, ke 9 saya pengen tahu nih, jaraknya berapa? Nah, kita coba sekarang ya. Kita cari dulu SMP 9-nya. Pak, saya mau nanya dulu dong sebentar. Boleh, iya. Ini kan alamat kakak saya di Kampung Bulak ya. Cuma kan nggak ada namanya jalan kalau di kakak. Itu kalau kita ngambil ke kolam renang Sabun bisa nggak ya? Nanti Bu ya. Oke. Nanti setelah rekaman kita akhiri. Simpan pertanyaannya. Baik, sekarang ingin tahu nih, berapa sih saya ke SMP 9? Bapak Ibu sekalian perlu diketahui sebagai panduan kita dalam menentukan 2 tahun lalu itu 744-an kalau saya nggak salah ingat yang keterima. Tahun kemarin lebih dekat lagi yaitu sekitar 440-an yang keterima jaraknya. Berarti kalau nanti ibu ngukur alamat kakak ibu ke 9, ini saya potong 9 ya, karena banyaknya 9. Kalau yang 30, 34 bukan saya nggak mau bahas ya, tapi intinya sama nanti. Saya bahas ke 9 karena banyak yang pengen ke 9. Kalau nanti ibu ukur garis lurusnya ternyata 100, bisa kita berbesar hati. Tuh ya, apalagi yang di RW 4 itu memang peruntukannya RW 4 Jati Asih itu ke SMP 9. Tapi yang saya tahu selama 2 tahun kemarin itu yang di RW 04 juga nggak sebanyak kuota, nggak sebanyak mengisi kuota di 9. Itu. Jadi misal dari anak-anak lulusan SD tahun ini yang di RW 04 Jati Asih ya paling sekitar 50 anak lah gitu. Kalau senilai di SMP 9 275 misal ya berarti masih ada 220-an 225 untuk yang lingkungan ring-ring berikutnya seperti itu. Sekalian. Oke. Saya coba jelaskan sedikit mengukur jarak. Mana ada yang bisa, mamanya Anggi, mamanya Ica udah bisa. Kita cari dulu SMP 9-nya. Tik aja di sini SMP 9. Ini ya. Tuh, kan SMP 9 bawah. Oke. Lalu kita klik setelah kita milih SMP 9, kita klik alamat kita Jati Asih Permai, Jalan Asih Permai misal di sini. Kita klik di sini alamat kakak kita. Nah, tuh ya. Kita klik kanan. Yang tadi klik kiri ya, saya ulang. Nentuin titik, klik kiri. Kalau HP langsung touchscreen ya. Kita klik kiri alamat kita sampai muncul ini tuh balon putih. Setelah itu kita klik kanan. Ukur jarak. Mau kemana nih kita ukur jaraknya? Mati 9. Hilang 9. Nih 9-nya. Tuh. Dari Jalan Asih Baru, Dari jalan ya sekitar Asih Baru, dari Jalan Asih Baru ke 9 306 meter. Tuh, ulang lagi ya, sekali lagi. Kita tutup. Nah. Misalnya, nih yang sini nih. Yang rumahnya di Gang Ibrahim.
Swatantra 2, klik di sini, bebas di mana ibu maunya. Tuh. Ya, klik kanan, ukur jarak, tunjuk SMP 9-nya. Mana dia 9? Nih, 9. Tuh, 260 meter. Ya, itu. Terus, yang seberang jalan raya nih. Ini kita akhiri ya. Yang seberang jalan raya. Bantenan sini nih. Tuh. Dekat Buntai, Mama Princess. RT 2 RW 5. Kita klik kanan, ukur jarak, pilih SMP 9-nya. Tuh, 500 meter. Udah kebayang loh sekalian. Kalau kemarin keterima 400 meter, berarti 500 meter ketar-ketir. Makanya sudah saya bahas di Zoom waktu itu. Ya. Itulah kurang lebih cara menentukan titik koordinat dan juga mengukur. Kalau mengukur itu untuk ibu aja ancang-ancang mencari, melihat. Yang saya minta hanya tadi ini apa namanya, titik koordinat. Maaf Pak Surya. Jati Asih 4 itu titik koordinatnya. Jati Asih 4. Pak Surya. Jati Asih 4 itu titik koordinatnya di 6 sekian. Iya Bu, silakan. Kalau saya kan dari Kelurahan Padurenan, cara ngitungnya gimana? Hitung apa? Hitung-hitung jarak nyampe 9. Lah sama kayak tadi. Oke, sebentar Bu ya. Kita lebih jauh lagi nyarinya. Kita ke Padurenan lah, bunuh diri. Padurenan mah 39. 39. Iya, apa Padurenannya apa? Jalan Jambon. Ya Allah, Jalan Jambon lagi. Gang Mawar, Gang Nawar masih lagi. Sebelah sini masih ke sini, masih jauh ke mau, pokoknya Jalan Jambon. Jalan Benda. Jalan Enggak. Jambon. Enggak, Jalan Jambon. Jalan Benda. Ya? Sebelum Jalan Benda. Sebelum Jalan Benda apa tuh Jalan Najibori? Jambon. Terus masuk ke sini Pak, dia dekat Pida. Deket tidak. Pida. Anggaplah ini aja di sini ya, di Komplek Telkom ya. Oh iya, oh jauh banget. Kejauhan. Masih jauhan rumah saya. Oh gitu, masih jauhan lagi? Iya. Ya udah saya ke Telkom dulu aja. Kita Telkom misalnya nih, Telkom kita klik ya. Kita ukur jarak di titik kita itu, kita ukur jarak tuh, klik, kita cari 9-nya. Mana dia 9, SMP 9. Lah jauh banget tuh, lihat tuh, Bu. Masya Allah. Iya, makanya saya pesimis masuk 9 juga gitu, Iya, Pak. nih ya, saya klik ya. Tuh. 2 kilometer. Nggak bisa ya. Jadi arahnya ke SMP 39. Atau SMP terbaru sekarang, di situ ada SMP 47 ada. Ya. Ke 10 saya dekat enggak ya? SMP 10. Iya. SMP 10 mah Bantar Gebang. Iya. Lah, jauhan lagi. Ya, jauhan lagi. Maksudnya saya bingung soalnya ke 10 jauh. Apalagi ke 9. Iya. Ya nanti ada lah solusinya. Tapi kalau misalnya kita nggak masuk negeri juga harus ngirim foto ini juga, Pak. Oke, kalau ya. Sementara udah mengerti Bu ya, untuk Bapak Ibu sekalian, sementara udah ngerti ya menentukan titik koordinat ya. Oke, itu inti saya sebenarnya. Kalau menentukan ukuran mas saya untuk ibu aja iseng-iseng di rumah gitu ya. Pengen tahu berapa jaraknya ke 9 atau ke 39, ke 30, ke 34 berapa, sama caranya. Ya, sama caranya. Kalau yang ke 34 ya tinggal ganti aja di sininya. Ganti dulu SMPN 34. Ya, ganti di sini jangan lupa nih, ganti di sininya. Tuh SMP 34 nih. Nah, rumah ibu misalnya di Nasio. Nah, ini Nasio. Nih Nasio. Dekat Nasio.
Nih Nasio. Bisa. Nih Nasio ya. Jadi Ibu di Jalan Aster. Klik alamatnya Jalan Aster pakai klik kiri. Klik kiri Jalan Aster 2 kali bisa, sekali bisa. Tuh. Kalau sudah di titik yang kita tentukan ini klik kanan, ukur jarak. Cari SMP 34-nya. Jadi perkecil tuh. Klik di sini. Tuh. Berapa itu jaraknya ke SMP 34? 600 meter lebih ya. 600 meter loh. Itu sama caranya, sama aja ya. Pak, coba Pak SMP 39, SMP 39, SMPN 39. Bagiannya udah dibilang. Ya nih. Maaf Pak, saya bukan Padurenan Jati Asih. Oh, Padurenan. Mamanya Aira kayaknya. Padurenan Bantar Gebang ya? Iya. Oke. Banyak. Suaranya. SMPN berapa jadinya maunya? 10 deket nggak Pak? SMPN 10. Aduh ya, mohon bersabar yang lain ya. Ini biar terbuka dulu ininya pengertiannya. SMP 10 nih udah tentukan. Sekarang kita cari alamat Ibu di mana? Kantor kelurahan. Jalan Jambon. Sono lagi berarti ya, yang Pida itu ya. Iya, itu kata saya tadi Pida. Masa bingung nyari Pida, emang ada Jati Asih. Mamanya Aira. Padurenan. Jamrut ya. Mama Aira. Jamrut. Aira dulu kelas 1 kamu bareng. Jamrut kelewat. Sebelum Jamrut kalau Oke. SMP 10. Sebelum Jamrut berarti di Padurenan dia deketnya. dekat apa? Kelurahan Padurenan. Kayaknya sih di kelurahan. Nih, kelurahan Padurenan ya. Nah, sini nih. Tuh. Anggap saya klik bebas dah ya di daerah dekat kelurahan Padurenan sini. Nah, saya klik kanan ukur jarak, arahkan ke 10. 204 meter kalau dari daerah sekitaran kelurahan Padurenan. Tuh. Dengan nanti Ibu cari aja. Ibu kan lebih tahu nanti alamat Ibu, ya. Iya, makasih. Oke. Ya. Ini hanya sekali lagi ini hanya pengetahuan aja untuk Ibu coba-coba ngukur berapa sih jarak gitu. Yang saya minta hanya ini nih. Ya. Titik koordinat, caranya masuk Google Map, ubah ke satelit di sini tampilannya dari peta ke satelit. Setelah satelit kita cari lokasi area rumah kita, daerah kita sesuai kakak, tinggal klik, sudah klik bebas muncul ini. Nanti tinggal dikirim di Google Form, ya. Tuh. Ini bebas tuh. Mau diperbesar lagi biar rumah kita kelihatan. Ya, tuh. Bengkel Las Dunia Konstruksi. Nih, kita klik di sini. Nanti kita langsung dapat titik-titik koordinatnya. Itu kurang lebih sekalian. Tadi, oke, ini saya akhiri dulu ya. Apa namanya? Aduh, ini Mas. Saya stop dulu tampilan layarnya. Stop. Oke, kita kembali normal lagi. Oke, sekalian, itu tadi cara menentukan titik koordinat dan sedikit tambahan untuk mencoba mengukur jarak. Tadi ada yang bertanya, Pak, kalau saya nggak masuk negeri, masuk swasta gitu ya, perlu nggak bikin foto yang tadi ada gambar itunya? Bu, gini, saya ulang lagi. Yang saya minta saat ini adalah titik koordinat dulu, titik koordinat. Makanya dari Jakarta juga nggak usah takut, bisa kita ngukur dari sini nanti, bisa kita cari. Ntar sekali lagi saya tampilin yang untuk Jakarta ntar ya. Sama caranya. Ibu sekalian, foto yang tadi itu, kalau Ibu dari awal tidak ikut PPDB online, pesantren misalnya, sudah pasti ke SMP swasta, nggak usah ikut, nggak usah buat, yang foto. Awas, jangan salah paham, yang foto. Tapi kalau titik koordinatnya wajib, karena saya harus ngisi buat laporan. Tapi kalau yang foto tuh, yang foto ada kompasnya, yang foto ada mapnya, itu kalau Ibu udah ke pesantren,
udah ke swasta mah nggak usah buat. Jelas Bu ya? Itu. Link Pak, link isi nggak link? Link mengisi. Ya, seperti itu. Tuh, jelas Bu ya, tadi foto ya. Tapi kalau Ibu mau ikut PPDB online, terus gagal, masuk swasta, ya buat. Kan awal Ibu ikut PPDB online. Cuman rezeki anak kita belum dapet. Ingat, bukan nggak pinter ya, awas nih, jangan salah paham sekarang ini, banyak yang salah. Bukan zaman dulu. Bukan anak kita nggak pinter. Bukan nilai anak kita nggak bagus. Ada nilai bagus. Ada. Rata-rata rapot itu bagus. Tapi karena alamat kakaknya bukan Jati Asih misalnya. Atau rumahnya terlalu jauh ke 9 atau ke 30 di tengah-tengah. Ya itu. Ya, rezeki anak kita berarti belum ke SMP favoritnya. Jangan nggak sekolah. Masih ada SMP swasta. Karena negeri memang terbatas. Gitu. Otomatis kalau mau ikut PPDB online, ya nanti buat foto itu. Jika tahun ini sama kayak tahun lalu, ada inputan foto. Yang dimana di foto itu tertera maps, lintang, dan bujur. Paham? Kalau sekarang saya belum tahu. Ada nggak sih Pak nanti? Ya belum tahu saya juga. Saya hanya ancang-ancang saja. Pak, saya tanya dong Pak. Bu. Ini kan kemarin sepengetahuan saya itu Bapak bilang itu yang masuk pesantren atau swasta yang foto anak yang pakai baju putih itu nggak penting. Tetapi foto tempatnya gitu kan? Bukannya seperti itu. Barusan Bapak bilang nggak perlu foto. Kemarin bilangnya foto anak yang nggak perlu, tapi foto tempat iya. Tapi nggak usah ada anaknya gitu. Bukan seperti itu. Apa saya salah ya? Kemarin saya, kalau saya nggak salah ingat ya, kalau saya salah maafin dah. Pokoknya kalau yang mau ke PPDB online, ya, baik yang kakaknya Kota Bekasi atau kakak luar, itu tahun lalu, patokannya tahun lalu, memang diminta input foto anak dengan keterangan peta dan lintang serta bujur. Itu. Kalau seandainya yang ke pesantren kan di luar sistem PPDB online, jadi bisa langsung. Swasta mah nggak usah mikirin PPDB online, mereka udah buka dari sekarang. Itu gelombang 1, gelombang 2 udah mereka buka. Pak, saya mah walaupun niat ke swasta, saya mau coba ke negeri dulu, silakan, biar nggak penasaran. Nyoba, ya, nyoba. Nah, nanti kan dari cobaan itu, oh ternyata memang benar, anak saya bukan karena kalah nilai, karena kalah jarak. Itu. Tapi kalau ibu udah nyerah duluan, yang ke swasta ya, bukan yang ke pesantren. Kalau pesantren mah niatkan dari sekarang, jangan berubah. Karena dulu ada, udah ke pesantren, udah bayar, anaknya diterima ke negeri, batal ke pesantren ya. Jadi pesantren cuma jadi alternatif kalau nggak keterima ke negeri, jangan. Biar berkah, niatin ke pesantren, jangan batal ya, terusin. Kalau yang ke swasta, boleh kita punya apa namanya ya, alternatif. Pak, saya pengen ke swasta, saya pengen coba negeri, boleh. Ya, coba negeri. Ternyata rezeki anak kita belum dapat karena jarak rumah kita jauh, kita udah punya swasta, udah enak. Gitu, Bu. Pak, kan swasta harus bayar dulu. Iya juga sih emang, kalau kita ke daftar ke swasta udah bayar, tahu-tahu negeri keterima, ya ikhlasin dah, itu mah ya. Itu. Makanya tentuin dari sekarang, yakin ke swasta, tanpa nyoba PPDB online, atau mau coba dulu PPDB online, swastanya ntar belakangan. Masa tuh ilok nggak dapat SMP gitu kan, SMP, MTS gitu. Ya, masih banyak di Kota Bekasi, di Jati Asih banyak. Gitu. Kalau yang ke pesantren, sudah banyak udah tes dari sekarang ya. Nah yang ke swasta dan yang ke pesantren itu, ya emang nggak usah. Ya. Kalau yang ke swasta mau ikut PPDB online dulu, boleh, harus. Karena kan PPDB online mah berjalannya sebelum Bapak Ibu sekalian masuk swasta. Gitu. Swasta nunggu PPDB online selesai. Itu Bu ya. Sekali lagi, itu terjadi foto tadi jika PPDB tahun ini sama kayak tahun kemarin. Di sistemnya
diminta inputan kartu keluarga, scanan ya, akte lahir, scanan, apa namanya, nilai, bukti nilai, ntar ada dari sekolah, surat keterangan lulus dari sekolah, itu diinput semua, plus itu tadi foto anak di posisi alamat kakaknya yang dilengkapi dengan map dan titik koordinat. Tuh Bu ya, Mama Nopal, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu. Silakan Bu, sebelum kita stop rekamannya untuk bahas yang tadi. Untuk menentukan titik koordinat itu gimana Pak? Maaf Pak, kemarin aku nggak ikut. Titik koordinat gimana cara menentukannya? Tadi sudah. Oh yang itu. Yang tadi Google Maps. Tapi kan dia mau masuk ke pesantren. Titik koordinat yang bujur itu ya? Titik koordinat itu bukan alamat pesantren, Bu. Bukan alamat sekolah, tapi alamat kita. Gitu ya, alamat kita. Bujur itu ya? Minus misalnya, itu. Iya, yang lintang bujur itu. Yang tadi ya. Nah, sekarang saya coba untuk yang daerahnya Jakarta ya. Kita coba nih, Jakarta. Nggak usah ke Jakarta, nih titik koordinat mah nggak usah. Ya, kita coba sekali lagi ya. Sekaligus nanti mengulang lagi yang tadi mungkin belum. Kita ke Jakarta. Pak Surya, maaf Bu. Pak. Ya. Tolong ditekankan saja. Berarti titik bujur, lintang dan bujur itu harus harus semua siswa ya. Mau dia mau pesantren, mau apa, itu sudah pakem. Iya. Ya, jadi maksud saya gini loh, biar ibu-ibu tuh mengerti. Jadi nggak bolak-balik bertanya mengenai hal yang sama gitu loh maksud saya. Jadi untuk foto yang tidak melakukan itu hanya anak yang melakukan sekolah pesantren dan swasta. Betul kan? Betul. Ya. Kalau untuk yang formulir lengkap itu anak yang hanya mengikuti PPDB. Betul kan? Formulir? Gini, maksud saya gini, yang mengisi link dan foto itu hanya anak-anak yang mau mengikuti SMP masuk negeri, PPDB online. Ya kan, itu lengkap, harus diisikan. Gini. Link dulu ya, link ya. Iya, link itu kan ada lintang sama bujurnya, ya kan Pak? Itu harus diisi sama semua orang, mau swasta, mau pesantren. Ya, bentar. Ya kan? Kecuali kalau foto kan Pak. Ya, ntar lo ya, saya ulang biar jelas ya. Sebentar udah juga sih dari awal. Baik. Link yang sudah beredar dari awal itu semua 85 siswa. Dan saya nggak bisa mantau saat ini. Siapa yang belum. Ada yang laporan kirim foto, Pak, tolong saya disetujuin, Pak, tolong saya di cancel. Saya nggak tahu caranya karena saya belum dapat aksesnya. Sementara Ibu bekerja aja dulu menunaikan kewajibannya. Semua mau niat ke PPDB online, mau niat ke pesantren, mau niat langsung swasta, itu diisi. Mungkin itu buat data pemerintah tahun ini berapa banyak lulusan SD yang akan naik melanjutkan pendidikan itu. Tidak negeri, tidak swasta, di pesantren, semua diminta. Satu. Yang kedua, titik koordinat, lintang dan bujur. Itu semua. Saya tekankan tadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi di link online, titik koordinat bujur, samain. Ya memang nggak bisa sama persis, tapi minimal di lokasi yang sama. Jangan sampai di link naruhnya di Pasar Jati Asih, sekarang yang dikirim ke saya, yang tadi saya jelaskan, naruhnya di sekitar gereja, misal ya kalau Jati Asih, kan kejauhan. Tuh. Jadi kalau titik koordinat semua, foto hanya, sekali lagi, foto persiapan berdasarkan tahun lalu. Tahun lalu yang mau PPDB online, itu diminta input foto, yang ke pesantren nggak usah, yang sudah pasti ke swasta nggak usah, ya. Dan ternyata tahun ini tidak ada input foto, ya alhamdulillah. Kalau ada kita sudah siap, udah tahu ilmunya, nggak gerabak-gerebek gitu kan. Kalau nggak ada, kita udah punya ilmu, udah tahu. Jangan menyesal, oh Pak Surya ngerjain saya nih. Nggak ada niat mengerjakan, saya hanya patokan tahun lalu. Pokoknya ada teknis PPDB tahun ini keluar, langsung saya share di grup.
Kalau kita bisa tatap muka pertemuannya di SD, Bapak Ibu diundang dengan prokes yang ketat. Kalau nggak boleh juga ya begini lagi kita. Tuh. Ya saya juga pengennya di ruangan biar lebih jelas gitu. Nanya juga enak. Tuh, Bu ya. Jelas Bu ya. Jadi Pak Surya nanti linknya dikirim lagi ya Pak. Saya Masih ada di belum grup. ngisi karena kemarin ada yang bilang kalau yang masuk swasta pesantren itu nggak ngisi. Jadi saya cuek nggak ngisi karena gitu. Jadi Nah, harus itu. diisi dikirim Mohon lagi ya maaf Pak. mohon maaf nih, mohon maaf. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Terkadang seperti itu saya udah teriak-teriak di grup, Bu nggak usah malu tanya di grup, nggak usah malu gitu kan ya. Kenapa saya bilang jangan japri ke saya, sering kadang-kadang nggak kebaca sama saya kalau ngejawab buat Ibu doang, yang lain jadi nggak tahu, padahal info itu penting buat yang lain. Gitu. Nah, saya tanya. Ya, nanya di grup. Yang juga yang saya sayangkan, jangan sampai ini ya, jangan diulang lagi untuk PPDB terutama ya, udah nih. Yang lain yang kemarin udah tutup. Untuk PPDB atau untuk masuk SMP atau swasta atau pesantren atau SMP negeri. Nanyanya jangan ke Korlas, kadang-kadang Korlas bingung. Udah di grup aja, nggak usah malu. Saya yakin pertanyaan Ibu itu membantu 84 orang tua yang malu bertanya. Nggak usah malu. Linknya harus dikirim lagi ya Pak. Ya, Linknya nanti, harus dikirim lagi Pak. nanti masih ada di grup, Ibu tinggal scroll ke atas, saya sabar nih scrollnya. Kalau nggak ntar saya ini lagi saya tandain ya. Gitu. Mulai sekarang mau bertanya tentang kelulusan PPDB, masuk SMP swasta, masuk ke pesantren atau PPDB online, tolong nggak usah malu bertanya di grup. Pas sesinya lagi saya buka. Kenapa sih dibatasin? Biar yang lain nggak keganggu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita keganggunya satu waktu gitu loh. Kita keganggu satu waktu, 1 jam saya buka itu kita terganggu udah tuh, ya terganggu tuh semua orang tua tuh. Saya batasin, saya tutup Bu ya, tutup biar kita nggak keganggu gitu. Kan saya yakin Ibu banyak grup kan, ada grup masak, grup bukber, lain-lain gitu. Makanya grup ini saya batasin 1 jam, 2 jam dah, biarin dah kita tuh saling mengganggu dah. Gitu. Tapi mengganggunya dengan informasi pastinya, pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan saya kadang-kadang jawab dengan bercanda, biar Ibu nggak stres. Ya, saya bercandain, pakai emot bercanda, biar Ibu nggak terlalu bawanya, apa ya, lebih pening lah dari nyiapin buat Lebaran jadinya kan gitu. Coba ya. Itu Mama Nopal sama Mama siapa tadi ya? Jelas ya, masalah link itu semua yang ngisi, titik koordinat, semua bikin laporan nanti lewat Google Form. Nah, hari ini akan saya kirim. Sampai kapan? Bebas, Ibu sampai dapat titik koordinat Ibu. Lalu untuk foto, sekali lagi hanya yang mau ke PPDB online. Itu pun kalau tahun ini ada. Tuh, ya. Oke, saya lanjut ke yang Jakarta ya. Kita bantu yang Jakarta. Mungkin yang Jakarta pengen ikut PPDB online. Atau emang ini pasti ya, maaf. Kalau PPDA yang Jakarta juga harus kirim titik koordinat. Jadi nggak usah ke Jakarta. Sebentar, saya tampilkan dulu. Tampil loh Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah Bu ya? Udah ada Bu ya? Udah terlihat Bu sebagian? Udah Pak. Oke. Saya ke Jakarta ya, saya ke Jakarta. Ke Rumah Nusa dong Pak. Ya? Jakarta Selatan. Oke, siap. Mumpung belum ditutup ke Jakarta. Ciracas. Sudah ditutup. Jakarta Timur, ya Jakarta Timur. Saya Pak, Jakarta Timur Pak. Kami sama. Kita ke Jakarta, ini lagi di Jakarta Selatan nih. Jakarta Timur Pak, biar sekalian. Nanti saya nanya. Jakarta Timur. Jakarta Timur itu Cililitan udah timur belum? Ciracas. Ciracas. Oke, Ciracas. Iprija. Kramat Jati, oh kemarin lagi. Iprija Pak, lihat ke. Itu Jakarta Barat. Tahu. Kelapa Dua Wetan. Kelapa Dua Wetan. Tahu ya. Ini Jakarta Timurnya SMP 93, Pasar Induk. Kelapa Dua Wetan. TB Simatupang. Jauhan. Jauh. Pasar Boci Jantung. Masih jauh ke atasnya. Oh, ke atasnya. Iprija, nggak bisa diketik ya Pak nyarinya ya? Oh enggak ya? Bisa sih. Iprija. Apa Kelapa Dua Wetan?
Kelapa 2 Wetan. Oke, siap. Nah, ya ini. Kita cari ini, kita besarin. Ada Ya harus alamatnya itu ya Pak, harus alamat yang tepat ya Pak. Iya, biar Ibu nggak salah koordinat. Ini ada SDN Kelapa 2 Wetan, Perumahan Puri Persada, Jalan Anggur, Kampung Baru 2. Iprija. Iprija. Kita coba. Ejaannya I F Kelapa 2 Wet. Ejaannya apa? P Iprija gitu. Jalan Kelapa 2 Wetan aja Pak. Jalan Kelapa 2 Wetan 3. Ini ada Iprija udah nih. Di belakangnya itu. Iprija ada, anggaplah saya taruh di Jalan Damai ya, Jalan Damai misalnya ya. Misal. Nanti Ibu tinggal cari aja, kalau Ibu kan lebih paham alamat rumah Ibu. Ibu klik aja bebas di Iprija sini. Ya, tuh. Udah muncul. Jalan Kelapa 2 Wetan 4 nomor 2. Iya. RT 7 RW 1. Ya, bukannya. Tuh, titik koordinatnya udah ada. Ya. Oh, jadi itu titik koordinatnya. Nah ya, titik koordinat itu. Nanti Ibu geser ke alamat yang Ibu lagi. Titik koordinat itu digunakan di dalam ngisi link ya Pak? Google Form nanti. Oh nanti. Google Form. Kalau link nggak ada. Kalau link mah kita cuma ngegeser aja. Ya, gitu. Oke, Jakarta ya. Pak, sama Pak. teknisnya. Saya Pak. Kemana Bu? Kan sama teknisnya. Jalan Jakarta. Pancawarga 3 Pak. Pancawarga 3. Mungkin teknisnya udah tahu cara Cipinang Besar. Iya, Cipinang Besar. Masuk ke sana. Udah pas banget tuh Pancawarga 3. Tinggal nanti Ibu cari di mana alamat kakak Ibu, daerah sini, sekitaran sini di mananya, Ibu klik aja. Klik kiri, bebas di mana yang Ibu mau. Tuh, muncul udah. Ini. Ya, terlihat Bu. Ternyata ini bukan nomornya, bukan nomor alamat Ibu. Ya Ibu geser dikit aja di mana gitu. Ya. Nggak apa-apa, kalau ini mah nggak apa-apa, cuma sedikit mah. Nih misal ya, yang ini kan 97 nih misal ya. Ini lintangnya 97, belakangnya kita geser dikit, berapa misalnya? 26, nggak apa-apa. Orang masih di sini juga. Ya, nggak apa-apa. Jangan bingung, nggak ketemu-temu susah, nggak apa-apa, kan sekitaran sini. Gitu. Iya Pak. Tuh, kurang lebih. Teknisnya sama, mau yang ke apa namanya Bandung, tinggal Ibu geser boleh, mau cari sini boleh. Kenapa saya geser dulu biar lebih menunjukkan aja jarak satelitnya. Yang penting satelit, ubah pilihannya ke satelit. Oke, Bapak sekalian. Mohon bersabar ya, biar semuanya tuntas. Nanti kita ada sesi terakhir. Pak, Ya, Bu, ada lagi. yang foto itu kan ada titik koordinat juga. Jadi otomatis kan? Iya, otomatis. Itu koordinatnya harus sesuai dengan yang kita kirimkan ke Google Form itu enggak? Susah, kalau sesuai mah susah Bu pasti ya. Kan kadang kita kan ngegeser aja. Tapi kurang lebihnya sama gitu ya? Ya, begitu maksud saya. Kalau angkanya sama mau kita ribet ya. Nggak bisa dah, saya juga nggak bisa gitu mah. Tapi saya yakin kalau kita ngarahinnya di alamat yang sama mah mirip gitu. Maksudnya di lokasi tersebut nanti alamat rumah Ibu. Kalau sampai sama mah susah, saya juga nggak sanggup. Kecuali kalau lintang dan bujur Indonesia udah sama kalau itu. Kalau udah paten kalau itu kan Indonesia berapa, bujurnya berapa. Kalau ini mah kita kan orang kecil. Ya, Bu, silakan Bapak, ada lagi sebelum kita tutup untuk sesi off the record-nya. Kalau untuk Jakarta Barat, Pak Surya. Kenapa, Pak? Iya, jaraknya Mirza nih, kakaknya. Jaraknya atau nyari titik koordinatnya? Titik
Oh, nyari titik koordinat sama kayak tadi, Pak. Iya. Sama kayak tadi. Kalau jarak, ya memang itu saya bilang dari awal. Kalau untuk zonasi mah nggak bisa. Adanya nanti jalur prestasi nilai. Kalau tahun lalu ya, prestasi nilai pun nanti akan diperhitungkan lagi. Kalau saya nggak salah ya, itu jaraknya. Jadi kalau ada nilai yang sama, jarak yang lebih dekat yang di atasnya gitu. Misalnya rata-ratanya Mirja 88, lawannya dari ST lain 88 juga. Ternyata Mirja Jakarta Barat, lawannya Jakarta Timur. Jadi yang saingannya Mirja dulu di atas Mirja begitu seleksinya. Walaupun sama-sama rata-rata rapotnya, rata-rata nilai nanti ya. Karena kan ada US ya, rata-rata nilai sama, tapi nanti ya diukur lagi, dihitung lagi jaraknya. Otomatis itu, Pak. Kita nggak bisa susah. Sistem yang tapi kalau nanti titik koordinat udah tadi kayak tadi sama. Bapak masuknya ke Google Map, arahin, bisa diketik, bisa dicari manual. Yang penting ubah tampilannya ke satelit. Silakan, Bu. Kita masih ada waktu sebelum pesantren Ramadan kalau mau ikut ya. Kalau paketnya masih ada. Pak, ya. Tanya terus saya, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Biar ngebantu yang lain, nggak apa-apa. Ini apa, nanti kan untuk PPDB online, kemarin saya input yang di Google Form-nya itu nggak ada pilihan SMP-nya yang sesuai kakak saya. Itu nanti ada ada informasinya lagi kan ya, Pak? Iya, ntar saya panggil di grup. Mama ini, si ini belum ada nih, pilihan ke-1-nya kemana? Misalnya kan si itu pesantren, misalnya tuh, Pino pesantren. Tetap pilihan keduanya harus ada, gitu. Walaupun formalitas. Pak, saya baru ada pilihan keduanya, pilihan satunya belum, bingung. Harus terisi mana? Enggak, kemarin itu saya cuman yang milihnya yang ada di situ aja gitu. Iya, tapi pada kenyataannya kakaknya beda gitu. Baru satu gitu ya? Udah 2, tapi nggak akan dapat gitu. Oh gitu. Jadinya mau diiniin lagi. Nanti bisa Ibu WA saya aja. Pak, ini revisinya Akila yang sesuai kakak misalnya gitu. Ya. Tadi gini Bu, rencana itu bukan berarti di input di sistem, enggak. Itu mah untuk gambaran pemerintah bahwa lulusan sekarang mau kemana banyaknya dari Jati Asih, Jati Aspat misalnya. Tapi kalau titik koordinat ya bayangan saya nih ya kalau benar terjadi, seperti itu yang akan diinput. Dan itu meringankan saya nanti. Karena nanti udah sistem otomatis. Yang data yang saya buat sekarang dari bantuan Bapak Ibu sekalian, titik koordinat, saya kirim misalnya ke Dinas Pendidikan, mungkin oleh mereka diinput tuh di sistem. Jangan sampai salah nyari, terus jangan salah ngetik nanti di Google Form-nya. Ya titiknya bawah, minnya bawah gitu ya. Yang dipakai link kita kirim dari Google Form, bukan link dari yang kemarin. Bukan, gitu ya, bukan. Ya, yang dari Google Form, ntar hari ini saya kirim. Oh iya. Gitu. Ibu nggak usah terlalu terburu-buru, tenang dulu gitu ya. Nanti lihat lagi rekamannya, atau lihat YouTube gitu ya, ada cara menentukan titik koordinat. Dengan HP ada, dengan laptop, PC ada, Google Map. Biar lebih jelas. Gitu. Itu bayangan saya kayak gitu. Yang akan kita kirim ini nanti akan diinput mungkin ya. Dan kalau diinput ya udah terkunci. Kita nggak sama macam-macam lagi. Tuh, udah terkunci, kita masuk PPDB online nanti sistem udah tinggal registrasi aja, login. Ternyata udah ketahuan, alamat kita ketahuan, jarak ketahuan, titik ketahuan udah enak. Tuh, tapi kalau seandainya hanya sebagai gambaran, ya seperti tahun lalu kita nginput ulang di sistem gitu. Masuk ada peta. Nah, itu nanti itu teknis akan dijelaskan lagi kalau seandainya sudah keluar juknis dari PPDB tahun ini. Tenang aja Bu sekalian. Silakan. Sebentar Pak Surya. Berarti kalau misalnya sekarang kan ini kan kayak kita kan sudah mengisi link PPDB online. Itu kan yang kita bicarakan ini mengenai sebetulnya peraturan tahun lalu ya Pak ya. Yang link. Iya. Kalau link mah itu pendataan Bu, pendataan online. Yang PPDB online itu yang pakai nik orang tua itu Pak? Nik anak. Nik anak, nik orang tua yang kemarin Bapak kasih di grup itu ada kayak saya input kemarin kan, itu nik orang tua itu masuk Pak.
sama Nick Wali. Itu masuk semua di situ. Itu yang di link kan? Iya, yang di link. Nah, iya. Maksudnya, iya. Udah? Sebentar, Pak. Nah, kan saya lihat juga ada beberapa, termasuk saya kemarin, itu ada yang nggak sama antara nick, nomor nicknya gitu. Nah, di bawah itu kan nanti kalau kita isi sesuai dengan nick yang baru, di situ nanti kan ada kolom di bawah itu proses revisi ya kalau nggak salah tuh. Nah, itu penentuan oleh pihak sekolah. Nah, itu gimana ya Pak ya maksudnya ya? Oke, baik, saya jawab. Link itu sama kayak tadi apa namanya tikor ya yang akan kita kirim. Bisa jadi data yang Ibu kirim lewat link itu online oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan, itu yang akan diinput ke, ini memperkiraan saya ya, ingat belum pasti karena saya belum tahu, ini sama kali aja gitu ya, Pak. Analisa saya gitu, jangan-jangan itu yang akan diinput ke sistem. Jadi nanti PPDB tahun ini inputnya nick orang tua harus sama, nomor kakak harus sama, nick anak harus sama. Mungkin kalau tahun-tahun lalu hanya nick anak yang masuk. Nah, yang kedua, kalau di situ ada keterangan ibu mau perbaikan, menunggu persetujuan sekolah. Ya. Saya sampai saat ini belum dapat informasi gimana itu, akses saya nggak ada. Oh, nah itu maksud saya. Kalau misalnya kayak ke ngurus Dukcapil kan kayaknya sekarang ini kayaknya belum mungkin ya Pak ya. Selagi bisa online, kenapa harus saya ke sana gitu maksud saya kan. Gitu. Akhirnya saya coba isi pakai nomor nick yang baru. Ternyata responnya seperti itu gitu. Ya, nunggu persetujuan lah kurang lebih gitu Bu ya. Ya, betul Pak. Ya, itu mana orang tua banyak yang udah screenshot. Pak, nunggu nih Pak, atau minta dibatalin, Pak tolong dibatalin, saya mau ngedit lagi. Lah saya bingung, saya akses kagak ada, saya bilang. Tunggu nanti, tunggu informasi, saya coba nanya-nanya gitu kan ke kepala sekolah, kalau soal gitu gimana. Tuh, kalau misalnya nanti saya dapat linknya untuk verifikasi, untuk validasi, untuk persetujuan, pasti akan saya kabarin. Saya juga nggak kejam Bu, pasti akan saya konfirmasi, Ibu ini udah bener belum, ini saya mau setujuin misalnya gitu kan, Bu ini Ibu udah perbaikan, saya mau verifikasi udah bener belum, gitu. Saya pasti koordinasi, saya pasti akan konfirmasi gitu. Iya, sama kemarin kan tikornya saya pakai handphone Pak, memang agak kesulitan saya gitu loh, ini gimana cara narik-nariknya kan, akhirnya saya cuma ketemu karena saya di Jati Asih kan, saya ketik Kemang Ivi, itu kan ada kolom buat ngetik ya kalau di handphone ya, itu saya klik Kemang Ivi nggak keluar. Kompleks Kemang Ivi nggak keluar gitu. Jadi sistemnya itu narik karena saya di rumah. Jadi dia hanya narik Jati Asih aja gitu loh Pak. Nah itu maksud saya selagi saya masih ngerjain pakai handphone itu bagaimana cara merevisinya supaya si titik koordinatnya itu pas. Maksud nggak pas ya, kurang lebihnya di lokasi Kemang Ivi karena itu kalau Jati Asih kan random. Mungkin jaringan Ibu kali lagi kurang kuat, jadi nggak nampil. Harusnya nampil sih Bu. Nggak bisa kemarin pakai satelit yang peta, pakai kan ada dua pilihan ya, satelit sama lokasi. Apa kemarin ya peta ya, nggak keluar, malah keluarnya kemana-mana itu Pak. Iya Pak, benar. Saya juga sama nggak keluar. Malah Amerika lah, saya bilang ini gimana ya? Oh iya, kalau kayak gitu tuh pertama sistem. Jangan mau Ibu kalau gitu, keluar dulu aja, ya. Jangan mau. Itu memang sering map itu begitu, map pada sistem yang dibuat oleh tim teknis jadi begitu. Nah kalau kayak gitu tuh kita buru-buru aja, tahan dulu ya, takutnya kita salah klik malah lagi di Bogor yang kita klik gitu. Sebenarnya kalau normal nggak ada masalah di teknis, di sistem, di jaringan kita, itu tinggal kita geser aja, kita tarik kayak tadi yang peta itu gitu, kan saya pakai itu Pak, pakai handphone susah Pak, beda kayak pakai laptop Pak. Nggak usah pakai handphone juga, kalau lagi normal itu kita tinggal biasa aja gitu, touchscreen kita geser gitu, gerak gitu. Sama aja kalau coba nanti Ibu coba masuk Google Map pakai handphone pasti lancar gitu. Karena kan kalau Google Map mah bukan lagi aplikasi, tapi udah luar biasa kan pengembangnya. Jadi kalau seandainya sistem yang dibuat ya memang karena dia menghubungkan lagi dengan link map ya kadang-kadang error. Tadi muncul di Amerika, kita coba geser nggak bisa, udah batal dulu aja. Kayak kemarin ujian aja kan nggak bisa, batal gitu.
Jangan. Tapi sekarang posisinya kan udah confirm, Pak. Maksud saya udah selesai gitu loh. Udah keluar revisi yang dari sekolah gitu loh. Memang kalau udah istilahnya kalau gimana ya? Udah dia linknya tuh udah selesai maksud saya, Pak. Jadi apa kalau udah selesai itu kita bisa tarik lagi atau kita bikin baru? Nanti Ibu coba ya. Pokoknya yang bisa saya jawab, kalau ada keterangan persetujuan sekolah, sekolah belum tahu aksesnya, belum tahu nanti. Sedangkan kalau Ibu mau coba ulang lagi, silakan kalau masih bisa. Nggak double datanya nanti ya? Double gue biarin aja, emang kenapa gitu kan? Oh nggak masalah. Biarin aja daripada kita satu salah gitu. Coba sekali lagi, kalau seandainya nggak bisa ya udah, kalau masih bisa silakan gitu. Kalau seandainya pakai akun yang sama nggak bisa, kita pakai HP yang lain. Gitu. Salah mereka bikin sistem, kita nggak diajarin gitu kan, sekolah nggak diajarin gitu. Repot. Iya, kalau pakai Google berarti saya harus copy paste dari Google gitu ya? Apanya? Dari Google Map. Pas si itunya, pas cari titik koordinatnya itu, Pak. Itu otomatis kan saat kita ngegeser dia langsung di situ nunjuk kan gitu, Bu. Nggak bisa kemarin ya, nanti saya coba lagi deh, Pak. Kemarin sih nggak bisa. Jadi dia ngegeser doang gitu loh, ngegerakin gitu. Yang sering saya kerjakan kalau kita mencari titik, kita sama kayak tadi kita geser, cuman kalau laptop kan kita pakai mouse atau pakai gitu kan. Kalau HP kita ngegerakin gitu biasa. Coba nanti, Pak. Nanti saya coba lagi deh. Kalau lagi nggak bermasalah ya jaringannya, sistemnya, gerakin, yakin dah di situ tuh kita zoom, kita perbesar di layar, kita cubit ke HP kita, yakin di situ udah kita tek gitu. Nanti saya coba deh, Pak. Iya, coba aja, Bu. Maaf ya Pak, bisa nggak ditampilkan bagi yang belum isi link apa yang udah gitu Pak? Soalnya saya bingung mana link yang harus wajib diisi, mana yang enggak, saya bingung. Link yang wajib diisi. Ya, bisa nggak? Linknya, nanti saya kirim lagi di grup, link yang kemarin. Yang link yang itu, yang itu aku udah isi Pak. Udah isi ya udah. Betul udah. Yang nick itu kan, yang nick orang tua, nick anak. Kalau yang itu udah. Itu Google formulir apa yang link online? Saya bingung nggak tahu yang mana. Kan nanti Ibu bisa cek, tinggal Ibu coba masuk. Oh ini saya udah nggak usah gitu. Kalau yang Google formulir mah sebelum tryout kan? Oh yang itu tapi kan nggak bisa Pak waktu itu. Yang link itu, yang gambar rumah itu ya? Iya. Kan nggak bisa. Saya Bukan belum. Itu udah batal, Udah nanti untuk link akan saya kirim lagi di grup ya. Jangan yang dulu, jangan. Ya kan. Bukan linknya itu udah nggak bisa. Terus setelah itu yang nggak bisa, saya kan kirim lagi Google Form tuh. Yang saya minta nih, kakak itu, alamat, sesuai kakak, udah masuk itu. Nah yang terbaru itu link online. Yang tadi pakai titik koordinat. Ya, itu juga, iya Pak, itu saya belum isi itu Pak. Itu yang baru ya? Santai aja itu. Penting sekarang nih udah nanti mulai sedikit kebuka lah cara-caranya. Nah, yang terakhir ini minta teman titik koordinat yang berupa angka ini yang tadi di Google Maps gitu ya Bu ya. Itu kalau yang pakai HP nanti lihat panduannya di YouTube ada. Tuh, karena kalau saya sekarang tampilin lumayan 4 menitan lama lagi gitu ya. Mas Sur. Ya. Kan penentuan titik koordinat katanya kan sesuai kakak ya alamatnya. Ya. Terus kan rata-rata yang tetangga saya itu kakaknya nggak ada alamatnya, cuma Kampung Kebantenan. Kalau saya kan ada tuh nama jalannya kayak jalan aktivitas Kampung Kebantenan, RT sini RT itu kan udah ada. Tapi kalau yang lain itu tidak ada nama jalannya, apa-apanya, cuma Kampung Kebantenan doang, gimana tuh? Itu tadi pertanyaannya sama yang tadi Kampung Bulak ya. Ntar kita bahasnya setelah ini off the record ya. Oke. Ada lagi? Udah ya, Bu, cukup ya di sini. Yang penting saya minta nanti Ibu pelan-pelan mencoba mencari titik koordinat dengan Google Maps lebih gampang. Jadi yang di Jakarta nggak usah ke Jakarta, yang Tegal nggak usah ke Tegal, bisa dari sini. Gitu ya. Oke, untuk sesi ini saya tutup dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi off the record-nya. Terima kasih, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, tapi jangan live dulu ya. Saya tutup ini. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu bekerja dari rumah.
Kalau saya dipanggil ke rumah ibu, bingung saya nyari alamatnya. 85 orang, ya repot. Yakin dengan cara ini bisa lah. Bahkan ini mungkin lebih membantu ketimbang kita ketemu langsung. Karena ketemu langsung ibu di bangku mangap, pengen ngeliatin layar. Ya, dan lebih nggak ngerti lagi. Kalau ini kan ibu fokus, saya fokus ke wajah-wajah ibu, bapak di monitor, ibu fokus ke wajah saya, penerangan saya gitu kan. Lebih enak ini sebenarnya kalau jaringannya nggak error. Saya ada yang bilang, Pak, nggak ada suaranya, nggak nih, mungkin jaringan ibu. Karena kalau saya mah denger sih suara ibu. Saya suara ibu jelas banget, nggak ada yang bermasalah gitu ya. Sementara saya akhiri, terima kasih, mohon maaf, jangan live dulu, jangan keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.